Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda Wati, Bapak dan Ibu semua yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah pada sore yang cerah ini di Bogor, kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani, di Zoom yang sama-sama kita cintai guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebagai yang biasa, untuk memulai pertemuan kita, marilah sama-sama kita pasang niat bahwa ilmu yang kita peroleh bisa kita tularkan lagi pada yang lain. Tidak cukup saja. Mari sama-sama kita membaca Al-Quran Al-Fatihah dan doa belajar bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan tempat untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bunda Wati. Silakan Bunda. Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah dibuka sama Pak Helmi. Saya senang sekali ya Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu semuanya bergabung di awal sudah 35 orang, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kelas ini selalu rame, kedatangan peserta otomatis keberagaman di kelas ini akan selalu ada gitu. Dan saya mohon ridhonya kepada siapapun, karena beragam dari mulai yang baru sampai yang lama, otomatis keberagaman pemahaman juga lumayan lumayan besar gitu ya. Jadi saya berharap ketika saya mengulang materi, Bapak Ibu semuanya ridho dan insya Allah nggak ada ruginya, karena setiap materi itu pasti yang sudah pernah belajar untuk membenarkan itu butuh sekali. Yang belum mungkin itu adalah informasi baru. Jadi Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan ridho semuanya ya. Jadi tidak merasa kok kita jadi mundur gitu ya. Mudah-mudahan ridho semuanya Bapak Ibu ya. Karena memang di alasan ini siapapun boleh gabung ke kelas manapun. Otomatis itu menyebabkan kelas ini tingkat keberagamannya tinggi. Dan saya selaku apa yang diberi amanah oleh Bu untuk mendaftarkan membahas surat Al-Baqarah ayat 152. Dan hari ini petugasnya Bu Elpis. Alhamdulillah Bu Elpis sudah hadir tepat waktu ya. Ayatnya di sini pendek, tapi di sini ada materi yang mungkin nanti akan kita bahas di akhir, yaitu penggunaan kata ganti ni dan ya di akhir ya. Yang kemarin sebenarnya sudah kita bahas, cuma karena waktunya nggak cukup ya. Hari ini akan kita ulang lagi. Jadi nanti ketika saya menyampaikan ini, Bapak Ibu semuanya yang lama khususnya berusaha untuk ya ikhlas dan ridho gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat ilmu baru. Kalaupun misalkan udah pernah dapat,
minimal terbenakkan terus ya, dan nggak akan lupa gitu. Ya, jadi memang ilmu Al-Quran itu semakin diselami itu semakin luar biasa ya, menunjukkan bahwa betapa luasnya ilmu Allah itu. Oke, Bu Elvi siap ya? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ada di sini yang mungkin saya masih belum. Ini siapa Pak Helmi yang baru yang belum pernah muncul di sini Pak Helmi? Bu Mitra Friati baru ya? Baru. Ya, baru. Ya, selamat bergabung Ibu. Ya, dan ya, ada juga Bu Seren. Bu Daryati baru juga Bu ya, Oh Wati. iya, Bu Daryati. Kemudian Bu Yeti baru juga ya? Ya. Oke, Bapak Ibu mohon maaf ya kalau tidak tersapa satu persatu. Ya, mudah. Ini juga ada Bu Murnietri. Ya, baru. Baru juga. Ada Ibu Eva juga itu, Eva Linda. Ya, baru Eva. masuk Eva Linda Payakumbu. Oke, Bapak Ibu semuanya. Ya, intinya siapapun selamat bergabung di kelas ini, dan nanti kalau misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan langsung ditanyakan saja. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya. Karena waktunya kita belajar 1,5 jam saja. Oh ya, sebelum ke ini Bapak Ibu saya mau menunjukkan ya biar Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu buka grup WA ini ya. Nah, di atas itu ada Profil. Di deskripsi itu ada gramatikal Al-Qur'an di situ ya. Itu semuanya isinya adalah dokumen. Nah, di sini Bapak Ibu silakan dibuka, ini banyak sekali ya. Ini ada yang Al-Fatihah ininya ya. Jadi nanti Bapak Ibu ini banyak banget udah saya dokumenkan kemarin. Ini kalau dibuka, cuma di sini nggak bisa dibuka ya, maksudnya lama nanti. Tapi ini semuanya isinya bisa, ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka ya. Tinggal klik aja sekedar di informasi saja. Ya, sekedar informasi saja. Kemudian kita ini ke ayat selanjutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 152. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Susi silakan. Oke, Bu Elvis. Assalamualaikum semuanya. Ini sudah ini belum? Sudah belum ya? Hilang lagi. Tadi sudah. Oh iya. Tapi tadi ada ya. Oke. Ada. Ada ya. Ada. Oh, salah ayat Bu Elvis nih. Oke, Elvis. Ya. Terima kasih Bu Wati, terima kasih Pak Helmi, Bu Ella, semuanya Ibu Bapak. Beri kesempatan kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pak Hadril saya hafal ini. Langsung ya Bu Wati. Ya, silakan. Saya baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Ayat ini akan saya penggal menjadi 13 penggalan. Penggalan pertama fa, penggalan kedua uzkuru, penggalan ketiga ni, keempat azkuru, Azkur ya. Azkur ya. Kelima kum, keenam wa, 7 uskuru, 8 li, ya ada 2 di sini ya. 9 ya. Ya betul, ini ada 2 ya. Jadi ya. ini terdiri dari li dan ya. Ya. Jadi ini 2 ya. Jadi nomor 8 dan 9. 10 wa,
11 la, 12 takfuru, 13 ni. Iya. Oke. Oke. Gimana Bapak Ibu? Ada yang beda nggak? Pak Sarif biasanya nih. Pak Sarif gimana Pak Sarif? Maaf, ayat berapa tadi, Bun? Ini Bu, 152. ini bisa dilihat ya Al-Baqarah. 152. Bapak Ibu bisa dilihat ya di sini Al-Baqarah 152. Cara bacanya begitu. Oke Bapak Ibu, yang lain gimana? Yang baru-baru khususnya? Ada yang meragukan? Sama, Bu. Sama. Sama. Pak Supirman, alhamdulillah ada Pak Supirman. Gimana Pak Supirman sama penggalanya? Bu, assalamualaikum Bu, numpang Bu. Waalaikumsalam. Penggalanya sama Pak. Pak Helmi, numpang Pak Helmi. Iya Pak Firman. Pakai numpang segala. Ya, sama Pak. Pak Supirman sama ya? Ya. Sama. Alhamdulillah. Sudah nggak ada yang beda ya? Sama, Bu. Iya. Berarti dari sisi penggal memenggal, alhamdulillah peserta Alasani semuanya sudah bisa. Silakan Bu Elpis. Assalamualaikum, Ibu. Iya, waalaikumsalam. Silakan Ibu. Fa huruf artinya maka. Ya. Uskuru KKP, Ya. pelakunya antum, Ya. akar katanya zakara, polanya fa'ala, kalian ingatlah. Bu Elpis, sebelum saya nanti diprotes sama peserta, Baru mau ngikutin protes udah, baru mau protes saya. ngikutin Ciri-cirinya, ngikutin ciri-cirinya, itu cara Ya, yang ini. Cara yang baru Bu Elpis. ciri-cirinya Bu. Mbak. Ya, jadi ciri-cirinya KKP, ciri-cirinya. Oh gitu. Iya. Kan kita udah nggak pakai gitu lagi, makanya saya nggak pikir. Iya, tapi kemarin Oke. diprotes Pendalaman. juga. Protes. Ya, oke. Pendalaman nggak apa-apa, Bu Elvis, Ya, pendalaman. nggak usah, ya. Ya. KKP ciri-cirinya ada alif di depan, huruf pertamanya mati, huruf kedua akar kata barisnya domah, jadi huruf alif tambahan itu Ciri barisnya KKP selain di depan, yang mana lagi Bu? di belakangnya ada huruf. Ya. Ya. Ya, jadi alif tambahan mengikuti huruf kedua akar kata menjadi uskuru. Ya, harusnya di situ ciri belakangnya waw alif ya. Iya, karena ketempelan mi alifnya pergi. dibuang. Iya. Iya. Nah, Oke. kalian ingatlah di halaman Dulu, 103. ntar dulu Bu, belum selesai nih. Lanjut. Pelakunya antum, akar katanya zakaro, polanya Fa'ala fa'ala. Artinya di di M Yunus 134. artinya Kalian ingatlah. lanjut. Ini kata ganti aku. Azkur KKSAD, bentuknya KKSAD. Aslinya Aslinya askuru. ya. Ciri KKS adiknya Pelakunya depan, ada alif. ada alif dan ya berarti menunjukkan pelakunya Anak. anak. Ana. Ya. Akar katanya Akar kata zakara, polanya fa'ala, fa'ala. As. Betul Pak, betul Pak, fa'ala. Iya. Kan KKS adik. Oh, iya. Aku sedang atau akan ingat. Aku sedang atau akan ingat. Y13 Sama 134. dalam hal ini sebentar. Akan. Bukan, akunya itu kan bukan Allah kan? Akunya Allah ya? Artinya Allah. Akunya Allah. Aku Iya. sedang atau akan ingat. Ya. Karena di sini Ini Allah yang KKSAD-nya
Kakak SAD apa, Bu? Mati ya? Mati. Iya, Mati. mati. Nanti Karena di sini Allah yang berbicara, jadi pasti. Jadi aku ya, nanti ada pasti tambahan akan kata pasti atau Pasti. niscaya. Ya. Iya. Lanjut. Kum kata ganti kalian. Nah, itu kan. Iya. Lanjut, Bu. Wa huruf dan uskuru. KKP lagi. Ya. Dari kata taskuruna. Ya. Untuk jadi KKP, ta dan na-nya dibuang. Karena huruf awalnya mati ditambah alif penolong. Ya. Barisnya harakatnya sama dengan huruf kedua akar kata. Betul. Na-nya hilang diganti alif, jadi uskuru. Ya. Pelakunya antum. Akar katanya sakara. Polanya fa'ala. Kalian berterima kasihlah. Halaman Halaman 201. Li huruf halaman berapa, Bu, tadi? 100? 201. 200. 201. Artinya selain berterima kasih apa, Bu? Di sana bersyukur, tapi Bersyukur. pertama kalinya berterima kasih lah. Oke, saya tulis dua-duanya ya. Kalian berterima kasih lah atau bersyukurlah gitu ya. Saya tulis dua-duanya, nanti kita Li huruf, Ya, li huruf, spesifik, Bu, huruf apa? huruf jar, Huruf jar. bagi, Ya, ya kata ganti ku. bagi ya kata gantiku. Wa huruf dan lam, la di sini mematikan KKSAD, huruf juga ya. Ya, Artinya janganlah. betul. Artinya janganlah. Lanjut, berarti KKSAD-nya KKSAD. KKSAD mati. Ya, Mestinya takfuruna. ya. Ciri Takfuruna, KKSAD-nya ta dan waunun. ya. Pelakunya Pelakunya antum. Akar katanya kafara. Polanya fa'ala. Kalian kafir. ya. Takfuruna. Karena la tadi ya nanya hilang, harusnya diganti alif ya, takfuru alif. Ya, betul. Terus ketempelan ni-nya harus ada ya ini sebenarnya. Kata ganti Ya. kepadaku. Ya. Karena di akhir ayat ya-nya boleh pergi. Betul sekali. Bu Elpi, halaman berapa? 378. Oke. Sekarang kita rangkai ya, Bu ya. Kita rangkai. Oke, silakan Ini Bu Elpi. Udah bisa terjemahan secara ini ya, apa menurut gramatikal? Oke. Menurut gramatikal dulu ya, Ibu. Ya. Baik. Emang ada menurut apa lagi? Enggak, maksudnya kan ada yang misalnya tadi berterima kasihlah, bisa kita ganti bersyukurlah gitu. Oh, gitu. Ya, arti makna maksudnya. Ini gramatikal dulu ya. Maka kalian ingat. Enggak, emang di itunya apa, Bu? Berterima kasihlah. Oh, ya kalau bersyukur tuh sebenarnya dalam bahasa Arabnya ya. Iya. Dalam bahasa Arab. Oke, nggak apa-apa, Bu. Lanjut. Ya. Jadi menurut gramatikalnya, maka kalian ingatlah pasti
aku akan ingat kalian. Maka kalian ingatlah aku. Ya, koma. Pasti. Aku akan Aku ingat akan kalian. ingat. Akunya Allah lagi. Ingat Ingat kalian. kalian. Ingat kalian. Dan kalian berterima kasihlah kepadaku. Dan kalian Kalian bersyukurlah. Kepadaku. Dan janganlah kalian kafir kepadaku. kepadaku. Mungkin ingkar kali ya lo itunya ya. Iya, ingkar. Ya. Yang Mungkin. berterima kasih Dan janganlah bersyukur. kalian ingkar kepadaku gitu ya. Kukunya Kunya besar kukunya, lagi. kukunya besar ya. Iya. Oke. Coba saya mau buka yang halaman 207 coba. 201. 201. Ya Bapak Ibu gimana? Ada yang beda nggak? Enggak. Rasanya ini udah cukup, udah Di bagus. di sini tuh artinya juga bisa bersyukur ya. Ya, jadi silakan mau berterima kasih, bersyukur, silakan. Ya. Ini. Bunda, izin Bunda. Ya. Pasti itu dari kata yang mana ya, Bunda? Ya, jadi ini Bu, di sini ada KKSAD mati tiba-tiba tanpa ada penyebabnya. Itu biasanya ditambahin kata pasti. Niscaya gitu. Biasanya pasti atau niscaya. Nah, biasanya Buya menggunakan kata pasti. Apalagi ini berkaitan dengan Allah, janjinya Allah. Gitu, Bu. Jadi kan di sini Bu Farida bisa dilihat, Bu, di sini ada KKSAD ya, Bu ya, Atskur. Iya. Nah, ini kok mati, padahal nggak ada penyebabnya. Kalau di sini mati ada penyebabnya ya, Bu ya? Iya. Penyebab mati di sini la. Tapi di sini nggak ada penyebabnya. Jadi biasanya kalau ada KKSAD, tiba-tiba mati nggak ada penyebabnya, itu suka ada tambahan kata pasti gitu. Iya. Ya. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama Ibu. Jadi ini ya kata pasti ini tambahan. Kenapa KKSAD mati itu dikatakan kok mati? Uskur ini. Sama beda dengan tafsir ini. Kenapa kok mati apa KKSAD-nya? Yang mana, Pak? Yang ini kalau Utskur ini dia KKP, Pak. Kalau Atskur ini adalah KKSAD. Aslinya kalau dia itu kan Atskura kan? Atskuru. Iya, Atskuru ya. Atskuru ya. Ya, Atskuru. Ya. Tapi dia menjadi Atskur kan berarti sukun ya, Pak, ya, mati ya? Iya. Nah, sementara nggak ada penyebabnya, maka biasanya ada tambahan kata pasti atau niscaya. Karena ini berkaitan dengan Allah, pasti. Kalau di terjemahan biasanya suka niscaya, tapi di sini dia nggak ada ya. Kalau yang ini yang takfur itu kenapa kok mati KKSAD-nya? Kalau ini karena yang ini Pak ya, yang ini karena la. La. Ya. Kalau ada huruf la setelahnya KKSAD mati. KKSAD mati, maka la-nya artinya jangan. Jangan. Gitu, Pak. Kalau misalkan setelah la itu KKSAD-nya normal, KKSAD normal ya Pak ya, nggak mati ya Pak ya, normal, maka artinya apa? Tidak. 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 Seperti itu Pak Sarif. Harusnya di situ Pak Sarif takfuruna. Ya, ya. Jadi ini aslinya sebenarnya gini Pak. Aslinya gini ya, la. Harusnya kalau nggak ada la dulu ya. Kalau nggak ada la tuh gini, takfuru. Ya, takfuruna. Runa harusnya begini, terus kemudian begini. Nah, begitu harusnya. Gitu ya. Nah, tapi karena ada la, maka ini pergi nih Pak.
Nanya hilang. Diganti alif Ganti harusnya. alif. Tapi karena ketempelan ni, maka alifnya Hilang. pergi, hilang. Hilang. Kemudian karena ini letaknya di ujung, ni itu ya-nya hilang. Jadilah menjadi seperti ini. Takfurun. Ya, menjadi la taks furu. Nah, seperti ini, Pak. Aduh, Bu Ati, Ya? yang ya di ujungnya itu hilang apa enggak pengaruh la juga? Enggak, Pak. Enggak. Itu enggak. Enggak. Oh, La enggak memberikan pengaruh ke sana, Pak. Oh, enggak ya. Enggak. La hanya memberikan pengaruh ke KKSAD setelahnya. KSAD. Nah, Kalau itu ya. masalah kata ganti ni itu ya-nya hilang pergi karena dia huruf sia. Biasanya itu kaitannya dengan kalau di sini dalam hal ini karena letaknya di ujung dia hilang. Kalau Oh, yang gitu. letak di tengah itu biasanya masalah karena bacaan, Pak. Iya. Jadi untuk meringankan bacaan gitu-gitu. Jadi apa ya itu lebih ke bacaan. Gitu. Nanti Pak Hadri bisa lihat setiap yang letak di ujung kalau ketempelan kata ganti ni itu ya-nya nggak ada. Oh, pasti enggak ada ya. Ya, kalau ada ni-nya, ya-nya pergi. Iya. Nah, kalau untuk di tengah itu dia kadang ada, kadang enggak. Contohnya ini Pak Hadri. Di sini ni ini ya-nya pergi enggak? Enggak. 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 Enggak Ya? pergi. Ya. Kemudian di sini enggak pergi, tapi di sini mana tadi? Ini pergi, di sini pergi ya Pak Hadri karena di ujung. Iya, itu di ujung ya. Ya, di ujung. Nanti kita bahas. Oke, cukup. Ada satu pertanyaan yang tanyakan. Ya, ini. Kok langsung saja uzkur itu kok langsung aja dinyatakan KKP. Ini kira-kira apa dasarnya? Apa kira-kira? Apa sebagai dasar? Ya ini sebenarnya ini sekarang karena kita sudah sering ketemu, udah otomatis itu udah langsung KKP. Tapi secara analisa, apa analisa sebagai dasar? Sebagai ciri untuk minta ke KKP. Ya, sekarang Pak Hadri perhatikan. Ini kan sudah jelas ini kata ganti Pak Hadri ya. Oh ya. Terus kemudian ini huruf fa yang tidak memberikan pengaruh ke sini. Kalau kita lihat ujungnya ini Pak Hadri, ini waw. Kalau ketempelan ini berarti ini harusnya alif nih aslinya. Yang waw alif belakang tuh ada dua kemungkinannya. Kalau nggak KKP, KKL. Ya nggak apa. Kalau nggak KKP, KKL. Kalau ada KKL di depannya alif, di sini 3 huruf di sini sukun, itu pola yang mungkin apa Pak Hadir? Af'ala. Berarti atskaro. Berarti atskaru harusnya kan? Ya, tidak mungkin kalau betul. Ya, biasanya kalau nempel di fa itu dia ininya KKP umumnya. Ya, seringnya gitu KKP ya. KKP ya. Nah, tapi juga kalaupun kita anggap dia KKL gitu, ininya harus fathah nih Pak. Iya. Kalau af'ala. Af'ala yafilu. Ya, af'ala. Af'ala yufilu. Iya. Yukiru. Iya. Nah, kalau ini seandainya kita anggap dia, ini bisa aja dia KKP, pola af'ala. Harusnya atskir. Iya, bisa seperti KKP ya. Ya, atskir harusnya. Askir ya, ini askur ya. Oh iya, askir ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Iya. Iya. Kalau kita anggap sebagai KKL harusnya atskaro. Nah. Askara ya. Iya. Iya. Bunda, meskipun bapak-bapak itu sudah mencoba memahami atau terkenalkan, sebaiknya ciri-ciri itu disebutkan walaupun tidak ditulis. Tadi. Iya. Bu Elpis ini jarang hadir Pak. Beliau itu dulu memang kelas ini dulunya nih Pak ya, sejarahnya ya. Kelas ini memang dulunya memang kelas-kelas yang zaman modern dulu Bu Elpis ya. Ya, jadi mohon maklum kalau makanya tadi saya sempat diem terus kemudian oke, Bu Elpis kita menyesuaikan yang ini. Kalau dulu Pak Hadril ya kita nggak ini makanya kan Bu Elpis
Ya, Bu Elpis kan peserta dulu yang nggak ngikutin perkembangan ke sini gitu. Jadi harap maklum. Oke. Tapi tadi sudah disebutkan sama Bu Sudah Elpis. dibetulkan. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dan memang itu pesan dari Buya juga kemarin ya untuk ini. Ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu mau saya hapus nih? Ya, barangkali udah ya. Ya. Bapak Ibu, boleh nggak saya minta izin untuk membenarkan surat 142 sampai 152 ini? Dengan senang hati, Bu. Boleh sekali. Asli. Ini sebelumnya Bapak Ibu, kita kan sudah memahami ya bahwa memang sih ini nggak ada hadisnya, tapi buat motivasi kita gitu bahwa 1000 ayat yang atau gini, 1 ayat yang didakwahkan itu lebih baik daripada 1000 ayat yang diamalkan. 1 ayat yang diamalkan lebih baik daripada 1000 ayat yang difahami. 1 ayat yang difahami lebih baik daripada 1000 ayat yang dihafalkan. 1 ayat yang dihafalkan lebih baik daripada 1000 ayat yang dibaca. Nah, kita ada di level tangga ketiga tadi, insya Allah, yaitu apa? Di level untuk memahami. Jadi 1 ayat yang dipahami itu lebih baik daripada 1000 ayat yang yang dihafal. Oke, jadi saya mau membenarkan ke Bapak Ibu semuanya bahwa dari mulai ayat surat 2 ayat 142 sampai 152 itu temanya tentang apa Bapak Ibu? Pemindahan kiblat. Oke. Di mana dari yang dulu kiblatnya apa Bapak Ibu? Baitul Maqdis menjadi ke Masjidil Haram. Di mana dulu awal kali ketika perintah sholat masih di Mekah, itu kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Ya. Sampai kemudian Rasul hijrah ke Madinah itu masih ke Baitul Maqdis, berjalan selama kurang lebih 16 sampai 17 bulan. Ya. Nah, tapi ketika di sana sebenarnya Rasulullah ketika di Madinah ya, kalau di Madinah kan ada orang Yahudi ya. Orang Yahudi, orang musyrik. Kalau di Mekah kan nggak ini ya, keberadaan orang Yahudi itu nyaris nggak ada lah gitu. Banyaknya memang di Madinah. Nah, pada saat itu Rasul itu sebenarnya kurang sreg ketika arah kiblatnya ke sini. Ketika di Madinah apalagi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu ya gosipin kenapa sih umat Islam itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Karena kan Baitul Maqdis itu kiblatnya siapa Bapak Ibu? Orang Yahudi. Baitul Maqdis itu kiblatnya orang Yahudi. Sementara orang Muslim dengan nabinya Muhammad, ya agamanya Islam, kitabnya Al-Quran, kok kiblatnya ke Baitul Maqdis. Jadi orang Yahudi itu membicarakan itu. Tapi di satu sisi orang Yahudi sombong gitu. Sombongnya apa? Umatnya Muhammad ya Muhammad agama baru itu dia kiblatnya ke Baitul Maqdis, kiblatnya orang Yahudi. Jadi di satu sisi Yahudi itu gosipin umat Islam gitu ya, ngomongin umat Islam gitu. Tapi di satu sisi orang Yahudi itu sombong ketika umat Islam kiblatnya ke Baitul Maqdis yang merupakan kiblat mereka. Jadi di situ Rasulullah merasa kenapa kurang sreg gitu ya kiblatnya tuh ke Baitul Maqdis, karena itu menjadi perbincangan atau olok-olokan orang Yahudi. Yang kedua, orang musyrik di situ juga sama menggosipi. Katanya Nabi Muhammad itu agama ininya Nabi Ibrahim, ngikutin milahnya Nabi Ibrahim, tapi kok kiblatnya gitu ya ngikutin orang Yahudi gitu ya. Kemudian juga itu salah satu alasan Rasulullah nggak sreg dengan kiblat Baitul Maqdis ya. Yang alasan selain itu juga Rasulullah memang ingin kiblatnya tuh ke Ka'bah ya, karena itu adalah peninggalan Nabi Ibrahim. Dan juga harapan Rasulullah ya kenapa ingin kiblatnya itu ke Ka'bah juga adalah supaya orang Arab itu senang ya dan berbondong-bondong masuk Islam karena Mekah dijadikan sebagai kiblat. Nah, pada saat itu Rasulullah itu, ini bahasa saya Bapak Ibu ya, supaya membenarkan aja.
curhat ke siapa namanya malaikat Jibril tentang ketidakserekan kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Sampai kemudian kata malaikat Jibril, langsung aja bilang ke Allah, kan saya sama-sama sama-sama hambanya Allah gitu ya. Sampai kemudian di tengah kondisi seperti itu, Nabi Muhammad itu sering menekadahkan ke langit gitu ya, di dalam surat Al-Baqarah 144 itu ya. Di situ dikatakan ininya didahului dengan kata qad yang artinya itu adalah sungguh sering gitu ya, sering melihat Rasulullah itu menengadahkan ke langit gitu. Dan Allah Maha tahu dengan keresahan atau keinginan Muhammad itu, sampai kemudian Allah memindahkan kiblat. Nah, pada saat pemindahan kiblat itu Yahudi lagi-lagi kasak kusuk, Bapak Ibu, yang kasak kusuk. Apa sih yang membuat kaum muslimin itu pindah kiblat gitu? Kemudian Allah menjawab, ya, menyampaikan ke Nabi Muhammad, mengatakan bahwa timur dan barat milik Allah, itu Yahudi. Kemudian ketika peristiwa pemindahan kiblat itu, kaum muslim yang pada saat itu pun juga kemudian bertanya-tanya, gimana dong dengan orang-orang yang sudah wafat? Kiblatnya kan mereka dulu Baitul Maqdis. Maka dijawab sama Allah, Allah tidak menyia-nyiakan keimanan mereka dulu. Itu ya, artinya apa? Yang dulu ya itu berlaku syariat dulu, yang sekarang ya syariat sekarang. Berarti yang dulu tetap dapat pahala gitu ya. Sampai kemudian terjadilah pemindahan kiblat. Ya, nah di situ pemindahan kiblat itu Bapak Ibu perkara yang pada saat itu ya berat bagi umat Islam pada saat itu, karena memang pertama karena kondisinya memang mereka juga gimana sih, sesuatu yang pada saat itu mereka tuh baru awal-awal masuk Islam, kemudian tiba-tiba terjadi pemindahan kiblat. Jadi itu bagi mereka tuh persoalan keimanan yang berat gitu untuk bisa nerima gitu. Akhirnya membuat mereka itu ada yang ragu ragu dengan Islam, ditambah lagi provokasi dari Yahudi yang memang berusaha untuk mempengaruhi mereka, menghasut mereka gitu dengan agama Muhammad ini. Nah pada saat itu banyak sekali juga, nggak sedikit juga yang kemudian mereka itu ragu-ragu dengan keimanan itu dan kemudian menjadi kafir kembali. Jadi peristiwa pemindahan kiblat ini lumayan sangat berat ya pada saat itu. Nah Allah itu mengulang-ulang, Bapak Ibu bisa dilihat 3 kali pengulangan masalah pemindahan kiblat ini, perintahnya itu. Di antara surat ini itu 3 kali diulang. Ada di surat 2 ayat 144 bisa dilihat. Di mana lagi Bapak Ibu? 149 150 diulang 3 kali. Kenapa sampai diulang 3 kali? Yang pertama alasannya adalah ini adalah peristiwa penghapusan hukum. Itu menjadi peristiwa yang penting sehingga perlu pengulangan-pengulangan. Kemudian yang kedua ya, agar tertanam dalam hati kaum muslim di saat kondisi itu orang Yahudi juga menghasut ya, jadi agar tidak terpengaruh dengan hasutan orang Yahudi, Nasrani dan musyrik pada saat itu. Nah itu yang terjadi sampai 3 kali pengulangan. Nah di ayat 150 Allah menguatkan, jangan takut dengan para penentang, yang pada saat itu kan banyak para penentang ya ketika pemindahan kiblat itu. Maka Allah menguatkan, jangan takut dengan para penentang. Kata Allah, takutlah kepadaku. Dan di ayat situ, di ayat 150 dikatakan, aku akan sempurnakan nikmatmu. Dikatakan aku sempurnakan. Berarti sebelumnya ada nikmat yang Allah karuniakan, kemudian disempurnakan. Apa nikmat yang Allah karuniakan? Yang pertama pemindahan kiblat. Pemindahan kiblat. Kemudian Allah sempurnakan dengan nikmat yang selanjutnya apa? Di ayat 151, yaitu diutusnya Rasul. Diutusnya Rasul. Nah, inilah yang disebut dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum muslim. Ya. Sampai kemudian di ayat 100, ini 150 ya, ini ayat 150. Ini ayat 140. Ini 151-nya ya, 151 ini.
di 150. Nah, di ayat 152 penutup dari ayat ini adalah ya, di penghujungnya adalah atas semua nikmat di atas tadi, maka jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan ini, maka Allah perintahkan apa? Allah perintahkan yang dibacakan Bu Elpis tadi. Yaitu apa? Ingatlah kepadaku. Ya, maka pasti aku akan ingat kepada kalian. Dan perintah keduanya apa? Disuruh berterima kasih atau bersyukur. Jadi ada dua di situ. Jadi Allah perintahkan untuk mengingat, mungkin berzikir gitu ya. Mengingat ya, maksudnya berzikir. Dan juga berterima kasih atau bersyukur. Nah, ini ending ayat 152. Mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit membenakkan. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu semuanya bisa membaca pendalamannya ke tafsir. Jadi hanya sedikit aja saya membantu membenakkan supaya ingat nih, 142 sampai 152 itu peristiwa pemindahan kiblat. Yang sampai sekarang Masjidil Haram menjadi kiblat kita. Seperti itu Bapak Ibu. Cukup ya. Jadi Yahudi itu memang udah jahat dari dulu ya Bu ya. Sampai Iya Bu, kalau dibaca di Al-Quran itu gemes ya dengan orang Yahudi itu. Ya, tabiatnya memang seperti itu. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Kasih. Iya. Saya hapus ya. Bentar Bu Wati. Bentar. Kenapa? Bentar mau dicatat. Suara Bu Ismi itu masih kecil sekali. Ya, oke. Ya, untuk di sini Bapak Ibu ada yang mau di ini nggak kali kayak gitu? Ada nggak ya Bapak? Pada diem ya? Ada apakah gerangan? Ya, langsung aja yang di sini kan Buati, kan Nili. Iya Bu Wati, saya belum ngerti Li dengan Oke. Oke Bapak Ibu, saya mau membahas tentang kata ganti yang kemarin ada di halaman berapa? Saya pelan-pelan ya dari mulai awal. Kata ganti yang saya mulai lagi dari awal lagi, karena di sini ada peserta yang baru lagi. Jadi ada kata ganti, saya tulis gini, kata ganti yang di halaman berapa? Pak Helmi, kata ganti ni dan ya. Gitu ya. Nah, ada kata ganti ini. Nah, dua kata ganti ini di halaman berapa Pak Helmi? Halaman 22. Halaman 22. Silakan Bapak Ibu, halaman 22. Kapan menggunakan kata ganti ini? Ni ini adalah kata ganti yang dia sebagai objek. Sedangkan ini sebagai milik. Karena objek, maka dia nempelnya di mana? Kata kerja. Nempel di kata kerja. Kata kerja apa saja? Hanya ada 3. KKSAD, KKL, KKSAD, KKP. Sedangkan kalau milik itu nempelnya di Kata benda. Nempel di kata benda. Oke, seperti itu. Nah, kalau secara ininya pada KKL, KKSAD, KKP itu nempelnya ya, itu adalah ketempelannya nih. Ya. Sedangkan kalau kata benda ketempelannya apa? Ya, sukun. Ya. Nah, kalau pada huruf, itu dia bisa dua-duanya. Ya, bisa ni, bisa juga ya. Kapan ketempelan ya? Ya, kalau secara konteks dia itu sebagai milik. Kapan nih kalau secara konteks dia sebagai objek. Oke, kayak tadi li yang seperti ini tadi apa? Bagiku. Bagiku berarti milikku kan? Iya. Ya, jadi kalau huruf itu dia bisa ni, bisa ya. Nah, kemudian di dalam penggunaannya nanti ya ini itu karena dia ya seperti huruf sia, karakter huruf sia, di mana dia bisa apa? Bisa muncul, bisa juga dia hilang.
Termasuk di ni sini. Ni ini ni-nya ada, nggak bisa hilang karena dia bukan huruf Z. Tapi ya ini tuh dia bisa hilang, bisa enggak. Ya, jadi ini juga bisa hilang, bisa enggak. Nah, itu yang mau kita bahas nanti. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, silakan bisa di screenshot Pak Helmi. Saya mau membahas satu persatu. Ya, sudah ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu adalah KKL, KKSAD, KKP, yang dia itu ketempelannya berarti apa? Ni. Karena nanti dalam kalimat itu bisa utuh ni seperti ini atau bisa juga ya-nya pergi. Ya, dan itu kalau di ujung, di terakhir itu biasanya nggak ada ya-nya. Tapi kalau di tengah ada yang enggak. Alasannya apa? Itu hanya masalah untuk meringankan bacaan. Sebagai contoh, bisa dilihat ya, saya bahas yang contohnya KKL. KKL, yaitu di surat 36 ayat 27. Silakan bisa dilihat. Yaitu ja'alani. Ja'alani. Nah, dalam hal ini kata gantinya ini nih. Nempelnya di mana ini? Di kata kerja. Ini KKL. Ini KKL ya. KKL. Berarti ini ni-nya adalah kata ganti sebagai objek. Kata ganti sebagai objek. Oke, contohnya lagi misalkan di surat 39 ayat 39 ayat 38. Atau mau dilihat dulu Bapak Ibu, silakan, saya tungguin. Bisa dilihat? Ayat Dani ya. Oke. Benar. Yang ini dulu silakan dilihat, surat 36 ayat 27. Saya tungguin, silakan dilihat. Ketemu Bapak Ibu? Yang ketinggalan bilang ya. Surat 36 ayat 27, silakan dibuka. Cari ja'alani. Ja'ala KKL, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Nah, ketempelannya apa? Ni, bukan ya. Ketempelannya ni, bukan ya. Ya. Kemudian selanjutnya surat 39 ayat 38. Ketemu Bapak Ibu? Iya. Ini apa? Ini apa? KKL. Ini kata ganti sebagai objek. Objek ya. Dan yang nempel nih ya, bukan ya ya. Ya. Terbukti bahwa kalau kata kerja yang nempel nih, baik nih-nya masih utuh pakai ya maupun enggak. Oke. Kemudian satu lagi KKL yaitu surat 16. Surat 16 ayat 26. Coba cari, Bapak Ibu coba cari. Yang mana? Yang mana coba? Lagi namanya pembelikan Allah. Coba cari. Ini ayat berapa surat 16 tuh Buati? Buati Faukihim Buati. Ini salah deh, salah nggak ada. Nggak ada. Apa ya? Sebentar saya cek. Nggak ada Buati. Nggak ada. Rawadats nggak ada rawadats. Rawadats nih ada nggak rawadats? Salah nulis saya itu. Oke, berarti saya ganti ya.
Nggak ada. Oke, berarti bukan di situ, salah. Oke, berarti contoh lagi yang lain. Contoh lagi yang lain adalah surat 36 atau yang tadi aja, tadi yang Bu Elpis tadi surat apa tadi? 152. Nah, itu kan ada KKP di situ kan? Ya, kan KKP ya, yaitu surat 2 ayat 152 itu banyak di situ. Surat 2 ayat 152. Di situ ada dari mulai yang fa, nik-nya pakai itu ya. Nik-nya seperti ini. Nah, di sini kan ini apa ini? Ini adalah huruf ya, ini huruf, kemudian apa? KKP. Nah, ini kata ganti. Kata ganti ini. Nah, kata ganti sebagai objek. Perhatikan, ini kata kerja. Yang nempel apa? Ni. Sesuai dengan teori ini. Kalau di kata kerja yang nempel adalah ni. Oke, sesuai ya. Lanjut. Sebelahnya. Yang ujung, berarti yang ujung. Yang ini. Taksfuruni. Oke, taksfuruni. Nah, ini karena letaknya di ujung, maka dia, nah ini aslinya adalah ni. Ini aslinya ni. Ini aslinya ni. Berarti kata ganti sebagai objek. Sedangkan ini adalah KKSAD. Jadi terbukti bahwa setelah kata kerja, dia adalah kata ganti yang nempel itu ni, bukan ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. KKL sudah ada, KKSAD sudah ada, KKP sudah ada. Sisanya nanti Bapak Ibu bisa kalau ketemu di itu ya. Oke, cukup itu KKL KKSAD. Selanjutnya adalah kata benda. Kata benda ini banyak ya, dan ini lebih beragam. Mungkin akan banyak yang ini banyak ya, banyak banget. Nggak cukup kayaknya. Jadi bisa di screenshot. Ini dulu, kita lanjutkan ke selanjutnya. Oke, sekarang kata benda. Kata benda yang nempel apa Bapak Ibu? Ya sukun. Ya, sukun. Nah, kata benda yang nempel adalah ya sukun. Ya, ya sukun. Berarti ini sebagai apa? Milik. Ini milik. Contohnya banyak ini Mbak ya. Banyak banget. Surat 36 ayat 26. Contohnya Robbi. Nah, Robbi. Nah, ini yang nempel apa? Iya. Robbinya apa? Kata benda. Kata benda. Ya, kemudian ketempelan iya. Berarti iya-nya sebagai milik. Artinya apa? Tuhanku. Berarti Tuhan milikku. Kemudian selanjutnya, atau mau dicari dulu silakan. Surat 36 ayat 26 bisa dibuka. Ayat 25 kali. Qaumi. Ya, sebentar Bu, ini dulu. Surat 36. Iya, maksud saya dibuka dulu surat-suratnya Bu. 36 ayat berapa? Ayat 27 berarti bukan 26. Oh, 27. Bukan 26 ya? Ya. Robbi, oke. Ya. Oke. Robbi ya, ini surat 20. Surat 36 ayat 27. Ya, sebentar. Ini surat 20. Surat 30 ayat 27. Surat 36 ayat 27. Ya kan? Ya. Oke. Kemudian di surat 26. Surat 36 ayat 26 yaitu qaumi. Ya, qaumi. Nah. Qaumi. Nah, dalam hal ini ini ya.
qaumi, ya di situ. Berarti ini adalah ya sebagai kata apa sebagai milik. Ini kata ganti sebagai milik. Karena sebelumnya apa? Sebelumnya kata benda. Ini kata benda, ini kata benda. Nek mati juga ya, Bun. Ya, ya. Banyak ya? Banyak banget ya. Berarti Ya, kan ya-nya ada yang pakai titik, ada yang enggak, itu sama aja ya. ya. Rata-rata sih Robi kalau tadi pakai kalau titik. ini suka nggak pakai titik ya. Robi tadi pakai titik, kalau yang Kaumi Iya. enggak. Iya, itu saya masih belum ini ya secara perbedaan ininya ya. Mungkin sementara ngikutin apa yang ada dalam Al-Qur'an aja. Yang Robi nggak ada titiknya, Bu. Yang Di saya nikmat ada titiknya, Bun. Ini ada Robi dua-duanya. di saya ada. Ini beda Quran ya. Ya, ya, oke. Ya, beda Al-Qur'an ya. Iya, Saya belum cek yang satunya. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Intinya kalau yang nempel di kata ganti itu adalah ya, yang nempel di kata ganti lagi. Yang nempel di kata benda itu adalah ya, yang nempel di kata kerja adalah ni, gitu ya. Oke? Oke. Sekarang huruf Bapak Ibu. Nanti kita bahas secara khusus spesial yang ini. Kenapa? Mau nanya kalau surat 109 itu yang ayat 6-nya itu Bentar, 100, sebentar Bu, 109 ayat 6. 109 ayat 6. Oh iya, Ya. itu sama Bu ya. Ya, sama itu Bu. Iya, Dini. Itu Ini iya, kata benda kan ya? kata benda. Ya. Jadi li itu sebenarnya tidak memberi pengaruh ke situ. Kalau seandainya li-nya itu memberi pengaruh ke situ, itu benar dia dini itu bukan ni-nya itu bukan kata ganti, tapi li-nya itu sebenarnya nggak sampai ke situ. Kalau Iya. langsung li kemudian dini, ini berarti kata benda aja. Artinya nggak ada kata ganti di situ. Tapi kalau di sini kan ada li kemudian ada ya ya. Iya. Nah, berarti di sini itu ini yang kalau di ayat 6 itu berarti dia ada kata ganti di situ ya gitu. Cuma karena letaknya di ujung dia enggak ini. Ya. Ya. Oke, nanti kita bahas yang khusus spesial kata benda yang ngilang-ngilang ya-nya. Ya, makasih Bu Ati. Nah, kenapa saya pisahkan? Karena itu lumayan rada berat sehingga sementara kata bendanya ini dulu. Ini dulu. Bu Wati, Ya, Bu. yang surat 26 ayat 24 25 kan ini ya, ini kan sesungguhnya ini ininya di sini. Mana Bu? Surat berapa? Surat 36 ayat 24 25 kan diawalin dengan ini kan sesungguhnya ya. 36 ayat 24 dan 25 diawalin kan ini. Iya, iya Bu. Ini sesungguhnya aku, cuma itu kan huruf belum kita bahas Bu. Ini kan saya lagi ngebahas kata benda. Ya, baik. Ya. Itu Jadi biar huruf ya. ini. Oke. Sudah Bapak Ibu? Satu-satu. Sudah Bapak Ibu. Kenapa saya kalau membahas suka satu-satu? Terbenakkan, biar terbenakkan. Kalau saya tiba-tiba ngacak-ngacak ke sana kemari, nggak terbenakkan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi kata kerja ketempelannya apa? Ni. Kata benda ketempelannya ya. Oke Bu. Sudah ya, terbenakkan ya. Sekarang huruf. Huruf itu bisa apa? Bisa ya sukun. Ya, bisa juga apa? Ni. Nah, khusus huruf. Oke, sekarang contohnya yang ya. Contohnya ya tadi li. Nah, ini kan ini huruf jer, ini kata ganti. Kata gantinya apa berarti? Ya. Oke, Bapak Ibu. Berarti di sini sebagai apa? Bagiku kan, milikku. Nah, bandingkan dengan yang Ibu tadi ini, ya, yang ini, Nah, ini tuh sebenarnya dari apa Bapak Ibu? Sesungguhnya. Sesungguhnya dari ina ya. Ya. Ina.
Ya. Iya, suku. Ya. Ini kan huruf Bisa ni itu yang nempel. Ya, atau mungkin yang lebih jelas di ini nih, yang ani. Surat 36 ayat 23 coba. Yang gini, an. Nah, an nih. Kalau ini jelas nih, terdiri dari an sama ni. Nah, kan nunnya double tuh, menjadi tasjid kan? Ya. Ya. Coba dicek di surat berapa tuh? 36. Coba dicek. Surat 36 23. ayat 23. Nah, itu lebih jelas tuh. Nah, berarti artinya apa? Tentang aku. Aku atau dariku. Kan bisa tentang, bisa dari ya. Itu contohnya, Bu. Oke. Jadi Bu Ati, ya, Bu. an itu bukannya bahwa bisa juga enggak? An yang mana, Bu? Yang bawah mah an begini. Oh iya. Oke. Ya, Bu. Siap. Jadi kesimpulannya saya mau membenarkan penggunaan ni sama ya itu Bapak Ibu. Oke. Di mana ni digunakan ke kata kerja, ya digunakan ke kata benda. Kalau huruf pakai apa? Dua-duanya. Kesimpulannya itu sebenarnya. Jadi awal kali itu dulu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu lihat ini baru diperdalam lagi. Sekarang dibenarkan itu dulu. Jadi ya ke kata kerja, ni ke kata benda. Ya, kalau huruf dua-duanya. Nah, sebenarnya saya mau ngebahas lebih berat lagi. Kira-kira ini nggak? Bingung nggak ya? Sanggup nggak? Sanggup ya Bapak Ibu ya? Pelan-pelan ya? Oke, sudah terlanjur. Sekarang benarkan dulu itu dulu. Cari dulu contoh-contohnya duanya. Apa ini? Kok geremeng? Oke, sudah? Silakan Pak Helmi di screenshot. Oke, sekarang Bapak Ibu, saya mau memperlihatkan ke Bapak Ibu itu yang terlihat. Nah, kita mau yang ngumpet-ngumpet nih Bapak Ibu. Yang ngumpet-ngumpet ya. Oke, sebelum ke situ, saya mau ke sini dulu. Penggunaan huruf ya. Ya dalam arti panggilan. Huruf panggilan tuh sebenarnya banyak, tidak hanya ya, tapi bisa ya, bisa ya ayyuha, bisa ayyuha, bisa ya ayatuha, bisa Allahumma, pokoknya panggilan. Ya, huruf panggilan. Huruf panggilan. Salah satunya ya gitu ya. Atau kebalik nulisnya ya. Salah satunya ya. Ya. Ini adalah salah satu huruf panggilan. Kalau ya ini ketempelan kata benda saja, ini materinya ada ya di itu, udah saya ketikin. Kalau kata benda saja berarti satu kata benda gitu ya. Setelahnya nggak ada kata benda lagi. Pokoknya satu kata benda. Maka harokat akhirnya, kalau saya bicara kata benda, bicara harokat berarti harokat akhir. Karena yang membedakan kata benda itu harokatnya ini ya, di akhir. Posisinya sebagai domah, fathah apa di akhir. Ini harokat akhirnya domah. Dibenarkan dulu. Kalau ya dan teman-temannya, semua huruf panggilan, ya CS, disertai dengan KBM, maka kata benda pertama itu harokatnya fathah. Kalau kata benda kedua pasti apa? Kasroh. Itu pasti. Kenapa? Karena KBM. Oke. Sampai situ dibenarkan dulu. Sebelum Bapak Ibu saya ajakin ke ini, ke ayat-ayat selanjutnya. Maaf boleh diulang Bu Ati. Oke. Ya, jadi di sini kalau Bapak Ibu ketemu huruf panggilan itu apa saja yang dia artinya wahai,
bisa ya tadi ya. Kemudian disertai dengan kata benda, tapi satu doang kata bendanya dan bukan KBM, maka kata benda tadi harokatnya domah. Sebagai contoh, surat 3 ayat 67. Silakan dilihat. Surat 3 ayat 67. Sudah belum Bapak Ibu? Salah. Salah 64. Salah nulis. 64. Ya. Di situ ada ya. Salah juga, bukan itu. Sebentar. Ada ya. Sebentar, bukan itu. Bukan ya Alkitab. Kali. Bukan itu. Ini mas contoh yang kedua. Ya, enggak. Ini contoh. Sebentar, Bu. Ini contoh yang kedua ini, mah. Bentar, saya nyari contoh yang salah, itu contoh yang kedua. Saya mau cari contoh yang pertama. Ya, contohnya sebentar ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Surat 4 ayat 1, Bunda. Surat 11, apa Bu? Surat 4 ayat 1. Iya. Kenapa? Surat 4 ayat 1. Oh iya, betul. Surat 4 ayat 1. Oke. Coba silakan dibuka Bapak Ibu. Ya ayyuhan nasu. Ya. Ya ayyuhan nas. Ya. Ayu. Boleh nanya Bu Wati? Sebentar Bu, ini huruf panggilannya ya. Sebentar Bu. Ini huruf panggilan. Ya. Sebentar ya Bu ya, sebentar. Nah. Setelah anasu apa? Kata benda bukan? Berarti cuma ada satu kata benda ini ya? Iya. Dia harokatnya apa? Domah. Jadi kalau satu kata benda domah. Ya, kenapa Ibu tadi siapa Bu? Saya Bu Wati. Ya. Jadi kalau dia ya dengan kata benda hanya satu, itu pasti domah ya Bu Wati. Ya, makanya Bu lebih paham ini contohnya Bu. Jadi Ibu tunggu sampai contohnya dulu ya Bu ya. Nanti Ibu akan lebih jelas. Oke, akan lebih jelas. Cukup Bu ya? Oke. Dan banyak sebenarnya contohnya, banyak banget. Nanti Bapak Ibu bisa cari-cari dan dicek ya. Bisa contohnya lagi di surat 11. Atau surat 2 deh, surat 2 ayat 33. 2 ayat 33. Surat 2 ayat 33. Ya Adamu, ya Adamu. Ya, domah. Ya. Habis gitu kan sampingnya itu apa? Hum itu apa? Apakah kata benda? Kata ganti. Nah, kok kata ganti? Tapi hum. KKP kan? Nah, berarti hanya sampai berhenti di Adamu kan? Adamu. Ya enggak? Ya kan? Karena setelahnya bukan kata benda kan? Ya, berarti ya Adam. Oke, harokatnya apa? domah. Berarti Adamu itu kan kata benda. Setelahnya nggak ada kata benda. Domah. Oke? Bandingkan dengan yang kedua. Silakan dibuka surat kok jadi kehapus sih? 11:32. Nah, baru ini. Ini contohnya baru nih masuk ke surat 3 ayat 64. Surat 3 ayat 64. Silakan dilihat. Surat 3 ayat 64. Ya ahlal kitabi. Coba. Ketemu Bapak Ibu ya? Ya. Ya. Ya, Ya. Nah, ahlal kitabi KBM bukan? Iya. Perhatikan Bapak Ibu. Ahlal. Tapi kasroh. Yang mana Bu? Bukan itunya. Yang itunya Bu. KBM.
Ibu, kalau kata benda kedua memang kasroh kan kalau KBM? Iya. Yang dilihat ininya, Bu, yang pertamanya. Ganti satunya, Pak. Kalau di sini kan tadi domah nih yang di sini nih. Iya. Kan, domah kan? Nah, kalau di sebentar, kalau ini kan domah nih. Untuk kata benda. Nah, kalau ini fathah. Fathah. Ini. Jadi ini nih Bu nih. Nah, kalau ini kan ini domah. Domah. Iya. Iya. Kalau ini mah memang selalu kasroh. Kalau KBM kan kata benda kedua pasti kasroh. Iya. Ya. Jadi ngelihatnya ke kata benda pertama. Oke, mungkin kurang terbenahkan. Surat 3 ayat 26. 3 ayat 26. Ada apa di situ, Ibu-ibu? Allahumma. Setelah Allahumma, satu kata benda apa dua kata benda? Dua kan? Dimana duanya itu apa kalau digabungkan? KBM. Nah, perhatikan kata benda pertamanya fathah apa domah? Fathah. Allahumma huruf panggilan bukan, Bu? Memanggil, wahai. Ya kan? Berarti dia masuk ke sini. Allah. Allahumma. Malika ya, ma. Malikal mulk. Nah, perhatikan fathah. Mulki. Nah, kalau ini pasti kasroh karena KBM. Ini KBM. KBM. Ya, KBM. Ini KBM nih. Ini KBM. Ini KBM. Ini juga KBM. Gimana perhatikan ini, Bu? Nah, sesuai nggak dengan di sini, fathah? Ya, itu hanya salah satu contoh. Dan Bapak Ibu silakan amatin. Itu seperti itu teorinya. Dan ini sudah waktu itu saya menyampaikan ke Buya dan mungkin di sini banyak saksinya ya, ada Bu Indah juga. Waktu itu langsung diketok palu sama Buya ya, Pak Helmi ya. Di penggunaan huruf ya ini. Bu Rita salah satu saksinya juga tuh. Oke, Bapak Ibu. Ya. Kenapa, Bu? Kalau iya dan temannya berarti itu tadi teori tadi kalau ya. Wati yang ngumpet-ngumpet mana? Belum, Bu. Ini ibu-ibu kalau mau saya bawa ke ngumpet-ngumpet harus paham ini dulu. Ya, gini ibu-ibu. Kalau ibu-ibu langsung saya bawa ke ngumpet, saya yakin nggak akan paham. Kalau nggak ke sini. Mending tahap Iya, Bu Hermin udah tahu banget gaya saya tuh. Kalau surat 2 ayat 178 Buati pelan-pelan aja susah. Sudah? Buati tadi Pak Sabarnya masih menunggu. Iya. Ini nanti kalau terlalu ini nggak sampai ke ngumpet-ngumpet loh nanti. Waktunya udah keburu berjalan terus. Tapi belum Masih Buati. Oke, kita mau belajar ngumpet-ngumpet tuh 15 menit waktunya nggak akan cukup. Oke, gimana kalau kita belajar ngumpet-ngumpet yuk? Ya. Bekalnya ke sini ya. Kalau udah tuntas ini tuntas nggak? Ya. Sekarang dibenarkan dulu sebelum saya cari contoh yang ngumpet-ngumpetnya. Dulu sama ibu-ibu, saya cari contoh ngumpet-ngumpetnya. Sudah? Benarkan ya Bapak Ibu ya. Kalau huruf panggilan ketemu kata benda doang bukan KBM, maka harokatnya domah. Oke. Sementara kalau dia ketemu KBM, maka kata benda pertamanya pasti Apa? Oke, itu Terakhirnya kasroh. Oke.
Nah, sekarang nih Ketemu Bapak kata Ibu. penghubung, kalau ketemu kayak ya ayyuhallazina gimana? Oh iya Bu. Nanti dulu Bu. Ini apa kita? 153 ya Bu Ella. Satu-satu. Oke, sudah? Sudah? Saya hapus nih Pak Helmi, sudah di screenshot? 153 Bu Ella. Oke, sekarang silakan dibuka surat Al-Baqarah 54. Di situ cari kata ini, ya. Ya, gini ya. Nah. Ya. Oke. Ya. Kira-kira berapa ini Bu, ini tuh. Ini kalau diurai gini nih Bu, kalau diurai. Kalau diurai gini. 3. Ya. Ya Bu ya. Ya. Qaumi. Ya. Qaumi. Ya. Kau. Mi. Kau. Qaumi Ma. aja. Kauma. Ya. Ya. Kenapa coba Bu? Oke, sekarang Bu, anggap ini Ibu nggak paham ini. Tutup dulu. Abaikan dulu ya. Abaikan dulu. Anggap Ibu belum sampai ke situ. Sekarang lihat ini. Kalau Ibu menggal begini, oh ini mah saya tahu ini ya sebenarnya. Terus ini qaumi. Nah, seandainya Ibu berpikirnya begitu. Pertanyaannya, apakah huruf ya itu mengkasrohkan kata benda setelahnya? Tidak. Yang mengkasrohkan kata benda setelahnya hanya huruf jer. Berarti kalau seperti ini nggak mungkin ini pasti ada yang ngumpet di sini. Nah, kalau ada ya mengkasrohkan begini ini nggak mungkin Bapak Ibu mengkasrohkan begitu. Berarti ini aslinya bukan qaumi. Kita langsung ingat huruf ya itu. Oh, ya itu ada dua kemungkinan. Bisa setelahnya satu kata benda, berarti menjumlahkan. Kalau seandainya kita anggap ini satu kata benda, Bu, misalkan ya, kita anggap satu kata benda. Harusnya gini, ya. Betul, ya. Kaumu harusnya. Kalau satu kata benda doang. Iya. Ya enggak? Ya kaumu. Sedangkan ini ya kaumi. Terus apa dong mengkasrohkan nggak mungkin. Maka hanya ada satu kemungkinan, berarti KBM. Nah, kalau KBM harusnya apa? Kata benda pertama fathah. Oke. Kata benda keduanya nempel begini biasanya tuh kata ganti yang tadi. Nah, di mana dia bisa hilang kan Ibu-ibu? Bisa hilang kan? Hilang dalam hal itu. Tapi sebelum hilang tuh prosesnya gini. Ketika dibaca nih Bapak Ibu, baca apa adanya jadi apa? Ya kaumai. Ya kan? Ya kaumai. Itu berat Bu lisannya. Demi jadi aslinya gini nih, kalau misalkan apa adanya kita tulis jadi gini. Ya. Apa adanya dulu ya. Kau mai. Nah, ini Bu berat lisannya orang Arab. Maka jadi lagi nih turun ke bawah si maknya itu menyesuaikan supaya ringan bacaannya jadi gimana ya? Qaumi. Kau. Nah, gini. Tapi lagi-lagi huruf sia di akhir itu dia bisa pergi. Bisa hilang dalam hal ini ya-nya hilang. Bunyi. Kenapa ya sifat sia? Huruf sia. Nah, jadilah hasil akhirnya apa Bu? Ya? Ya Qaumi. Nah, terus penulisannya boleh gimana? Boleh begitu, boleh begini juga, boleh ya? kalau ada ya juga. Nah, boleh kan gitu? Seperti itu, Bapak Ibu. Dalam hal ini berarti ya-nya ngumpet kan? Iya. Bu Ati, Ya, Bu. Al-Baqarah 55 itu yang ya Musa itu Bu Ati. Ya, sebentar Bu, sebentar. Ini saya lagi ngapus ini. Bentar ya Bu ya. Oke. Yang mana Bu? Al-Baqarah 55 itu kan ada ya Musa. Oke. Untuk Musa itu nama orang Bu.
Ya. Kalau misalkan nama orang yang dia itu ada yang dia itu bisa berubah. Contohnya ada yang bisa berubah ya. Muhammad misalkan bisa dia berubah. Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan bisa. Tapi Musa ini harusnya aslinya Bu, itu kan kalau itu domah ya. Tapi karena dia kata benda nama yang untuk yang Musa ini nggak bisa dirubah-rubah harokatnya, ya dia begitu. Gitu Bu. Itu mah spesial yang begitu. Ya Bu ya. Tapi secara teori untuk ini seperti ini. Maaf Ibu Wati, itu yang disebut Buya dengan kata benda murni. Bu Wati? Yang Musa. Ya, Musa. Iya, kata benda nama. Nama, ya. Nama. Bunda Wati. Oke. Nanti ya, Bu? berarti nanti kita misalnya kaumi itu ketemu misalnya apakah boleh kita mengatakan itu nanti KBM? Iya. Nggak selalu Bu, tergantung. Nah ini yang bahaya nih, tergantung Bu. Kita lihat, apakah selalu kaumi itu KBM? Hati-hati. Hati-hati. Oke, pertanyaannya bagus. Saya waktu itu pernah menjelaskan begini langsung ketika ketemu kaumi Bapak Ibu KBM. Tidak selalu. Ntar ya Bu Des, saya carikan dulu Bu Des ya. Saya carikan dulu contohnya. Ntar ya. Bapak Ibu sambil membenarkan, saya cari contohnya. Yes. Bu Wati, saya kurang paham yang ini ya, kaum ini Bu Wati. Ya, kaumi kurang paham. Ya. Oke. Prosesnya. Ya. Gini Bu. Gini, sebentar. Ini waktunya cukup nggak? Oke, Ibu lihat kata ya kaumi, sudah? Sudah. Ibu kelihatan nggak ini pen saya arahnya? Ya. Saya menunjuk kelihatan? Oke. Ya. Oke. Sekarang Bu, Ibu tahu bahwa ya ini adalah huruf panggilan? Oke, Ibu tahu ya. Nah, setelah huruf panggilan ada kata benda. Ibu tahu ini kaumi kata benda? Iya. Oke, pertanyaannya Bu, apakah huruf ya itu mengkasrohkan kata benda setelahnya? Tidak. Berarti ini itu dia bukan kata benda, satu kata benda kasroh gitu, enggak. Karena ya nggak mungkin dia mengasrohkan. Maka dia nggak mungkin ini kata benda, satu kata benda gitu. Sampai situ bisa dipahami, Bu? Ya. Oke. Kemudian Ibu langsung ingat, tadi barusan dapat materi apa, Bu? Iya. Huruf ya itu huruf panggilan. Kalau Ibu anggap ini satu kata benda, maka harusnya apa, Bu? Ya, kaumu. Enggak, Bu? Iya. Nah, tapi kok ini ya kaumi? Nah, langsung ingat, ya itu selain satu kata benda bisa untuk apa, Bu? Kata kerja. Bukan tadi. KBM. KBM ya. Berarti satu kata benda nggak mungkin. Berarti ini kemungkinannya KBM. Majemuk. Ya, KBM. Kaumi ini dua ini nih, KBM berarti kan? Nah, kalau ada mi seperti ini, ya kaumi seperti ini, kalau dia KBM, kita langsung curiga, kata benda KBM itu kan bisa ketempelan kata ganti, bisa ketempelan kata benda. Dalam hal ini kalau ketempelan kata benda nggak mungkin, Bu, orang nggak ada, cuma ini doang kan? Iya. Maka ini kemungkinannya ketempelan kata ganti. Kata ganti apa yang bisa dinempel di kata benda yang dia bisa hilang pergi sesuka hati? Ya hanya ya sukun. Karena kalau kata benda, kata ganti selain itu nggak bisa hilang dia. Hanya ya sukun. Oh, berarti ini ya sukun ini di sini. Berarti ada ketempelan kata gantiku di sini. Nah, yang kalau kita urai gini, Bu. Oh, KBM berarti ini. KBM nih. Nah, kalau KBM di depannya ya, itu harusnya bacaannya gimana, Bu? Ya kaumai. Fatah, ya kan? Fatah sama ketempelan ini. Harusnya gini, ya kauma gitu kan? Sampai sini bisa dipahami nggak, Bu? Iya. Nah, prosesnya kan berarti begini kalau digabung, Bu. Ya kaumai. Ini masih proses nih. Masih proses nih. Sesuai dengan teori tadi, kalau ya
disertai dengan KBM, maka kata benda pertama fathah. Oke, masih ya komai. Nah, untuk meringankan bacaan, maka ma ini harokatnya turun ke bawah, Bu. Menjadi ya qaumi. Oke, Bu. Ini sudah hasil. Sebenarnya ini sudah hasil. Tapi ketika digabung ke ayat itu, yaitu dia bisa hilang pergi. Sesuai dengan sifatnya dia. Jadi hasil akhirnya kalau sudah ke ayat, ya nanti sesuai dengan di ayatnya itu. Jadilah ini hasil akhir. Ya, qaumi. Apakah ini salah? Enggak, ini benar juga. Bisa jadi nanti akan begini muncul ada. Gitu. Kita nggak tahu yang ini yang mana kan. Kan nanti kalau sudah gabung ke ayat kan hilang perginya ya itu tergantung dia gabung dengan apa gitu kan. Untuk alasan meringankan bacaan. Begitu Ibu, tadi siapa yang nanya ya Bu ya? Ilma, Bu Ati. Ilma sudah bisa difahami? Sedikit Bu Ati. Oke. Apa Bu? Iya, nanti diulang lagi supaya lebih nanti terbedakan. diulang lagi. Oke, sekarang Bu Des, saya mau menjawab pertanyaan Bu Des. Apakah selalu qaumi itu KBM? Bagus Bu Des pertanyaannya. Kita lihat Bu Des. Surat 1 ayat 4. Ada kakak kata kerjanya. Oke. Sudah, ini saya hapus ya. Pak Helmi? Tunggu. Oke. Surat berapa? Sudah, saya hapus ya. Coba surat 1 ayat 4. Yaumiddin. Nah, Maliki. Ya. Yaumiddin. Nah, dalam hal ini yauminya satu kata benda saja atau KBM? Apakah nempel ya di sini gitu maksud saya? Kalau melihat artinya enggak sih Bunda. Jangan melihat ke artinya, Bu. Kalau secara itunya yang kita pelajarin Bandingkan tadi dengan karena tadi. yauma Kita ini ada nempel kayaknya Bunda. Enggak, Bu. Ya, Enggak, oke kita bahas. Kalau yang tadi apa tadi? Yang tadi bahasan kita itu apa? Ya qaumi ya, yang tadi ya. Tadi kan gini, kalau tadi gini. Tadi kan gini ya. Ya. Qaumi, tadi kan gini. Ya. Di mana qaumi ini adalah KBM. Ini adalah ya huruf panggilan. Panggilan ya. Di mana ini kalau diurai adalah sebentar Bu ya. Kemudian qauma tambahin ya. Yang artinya gini kan kalau ini mah wahai kaumku. Nah, alasannya tadi ya itu enggak ini panjang ya. Ya itu enggak mungkin dia mengkasrohkan sehingga ini bukan qaumi satu kata benda enggak. Ya, kemudian kalau dia itu iya, kemudian disertai dengan satu kata benda bukan qaumi tapi kaumu. Kaumu. Oke. Bandingkan dengan ini Bu Des. Ya. Bu Des. Ini kan maliki kata benda. Yaumi. Kalau nggak ada ini Bu Des, kira-kira apa? Kata benda murni. Bukan masalah kata benda murninya Bu Des. Maksud saya, kalau nggak ada alazina, dia ini bacaannya harusnya apa? Maliki Yaumu. Yaumi itu adalah kata Domah. Kok domah? Yaumun. Kok bukan? Nggak ada, bukan. Ini. Yaumain. Ibu-ibu, sebentar. Ini kan malik, ini kan kata benda. Ya. Kalau misalkan nggak ada ini, harusnya kan malikin. Ya. Karena ada kata benda setelahnya menjadi KBM. Jadi seandainya nggak ada, maka maliki yaumin. Kan? KBM kan ini? Ya. Kalau begini doang KBM.
Ya. Nah, kemudian setelah itu ternyata masih ada lanjutannya. Nah, jadi segini ini KBM. Terdiri dari kata benda, kata benda, kata benda. Berarti pertanyaannya Budes, yaumi di sini itu satu kata benda apa KBM? KBM KBM. Kata benda saja. Kata benda. Maksudnya di sini nggak tersembunyi kataku. Jadi artinya gini, ini kan artinya pemilik. Ini kan hari, bukan hariku, bukan hariku. Bukan hariku. Ya, beda dengan di sini. Kalau kaumi di sini tadi, ya kaumi di sini tadi itu adalah kaumku. Kalau di sini hari, bukan hariku. Hari pembalasan. Mungkin saya cariin contoh kaumi yang nggak ada itunya ya, yang nggak ada, yang kaumi yang sebentar ya Bu ya, saya carikan. Ini kalau sebentar ya Bu ya, saya cari dulu ya. Nggak disiapkan. Masalah ada dong. Coba saya cari kaumi dulu ya. Ini tadi ada kaumi di surat berapa tadi ini kaumi? Kata kaumi ada di surat 54. Tadi surat 2 ayat 54. Coba saya cari di surat. Nggak apa-apa ibu-ibu kalau sekarang belum terbenakkan banget. Nanti lama-lama insya Allah bisa kok. Di surat 11 ayat apa? Surat 11:29 Bunda, ada nggak? 2:54. Bentar Bu, sebentar udah sebentar ya Bu ya, saya sudah terlanjur ini sebentar. Nih contohnya misalkan Ibu sebentar ya Bu ya. Ini kan ini tadi surat ini ya, ini 1 ayat 4 ya di sini ya. Ini tadi berapa? 2 ayat 54 ya. Oke. Sekarang coba Ibu tadi bilang surat apa Bu? Budes? Sama 54, ya 54 yang dibilang sama. Tadi Budes bilang apa? Yang 2:54 tadi, ya kaumihi. Oke. Ya. Ya, ini kan udah ya Budes ya, ya kaumihi. Saya mau cari contoh yang lain sebentar. Mau cari contoh yang lain. Contohnya misalkan coba surat ya Pak, surat 2 ayat 60 coba. Li kaumi hi. Nah, di sini kan kaumi juga ya. Kaumi di sini itu adalah satu kata benda saja. Sehingga artinya apa? Kaum. Jadi kalau di sini itu dia ini kata benda nih. Ini kata ganti. Yang kata benda ini artinya kaum. Kalau yang kaumi di sini artinya apa? Kaumku. Ini artinya kaumku. Bisa dibedakan nggak Bapak Ibu? Bisa. Ya. Jadi hati-hati kalau ketemu kaumi tidak otomatis KBM. Tidak semua kaumi KBM. Apakah Bunda Wati, Ya. apakah kaumi ini pengaruh dari li ini huruf j? Iya. Ya. Betul. Ya. Jadi mi-nya di sini tuh emang dia kasroh. Kalau mi di sini bukan kasroh sejatinya dia. Ya. Ya. Karena ia tidak mengkasrohkan kata benda setelahnya. Karena itu belakangnya ada ya. Iya. Lewat waktunya. Jadi ini li kaumihi, yakni kauminya karena ada li-nya sebagai jer. Ya, jadi kasrohnya ini karena huruf jer li. Yakni kalau maliki yaumiddin karena dia sebagai kata benda kedua.
Ya, ini kata benda pertamanya, kata benda keduanya. Nah, jadi kalau kata benda kedua dan seterusnya itu dia harokatnya kasroh. Oke. Kalau ini kasroh karena dia pengaruh dari sebelumnya. Iya. Ayat sebelumnya. Kalau ini kasroh karena memang kata benda kedua itu harus kasroh. Iya. Kata benda setelahnya yang ngikutin sama. Iya, ini bisa dibedakan yakni Maliki Yaumi itu karena dia sebagai kata benda kedua. Kemudian likaumihi yakni karena ada huruf jar sebelumnya. Dan ya qaumi itu ada ya di belakangnya sebagai kata ganti. Ku. Ya. Oke, jadi secara arti itu ya. Beda. Sama-sama kaumi tapi secara arti beda. Pemahamannya beda. Kaumnya. Iya. Oke, seperti itu. Ya aja panjang ya Bu Wati ya. Kenapa? Tentang ya aja panjang ya. Iya. Panggilan. Oke. Wih, udah lewat Bapak Ibu. Masya Allah. Sebelum ditutup, aku minta tolong yang skema-skema buat dikirim di grup kemarin tuh aku kurang paham. Sebentar. Dengan siapa ya? Tapi buat next time gitu loh. Maaf, dengan Bu Yulma kah? Ya. Iya. Ibu udah ada di grup ya? Iya. Ada. Baru. Ibu ya. Saya tutup dulu ya. Ini ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, silakan cek di sini ya. Saya tunjukin di WA. Saya nge-share WA kelihatan, Bu? Belum. Belum di-share. Oh iya, saya ulang. Saya share. Ya. WA-nya mana lagi? Sebentar. WA-nya malah ngilang. Oke. WA. Oke. Bentar ya Bapak Ibu ya, sabar ya. Waktunya udah ini. Di WA, di grup gramatikal, Ibu lihat. Oke. Di situ Ibu, sebentar ya. Di grup gramatikal, ini kelihatan nggak Bu? Ya. Kelihatan? Di atas Bu, di atas di deskripsi, itu Ibu ada tulisan di sini gramatikal Bu? Iya. Oke. Itu diklik sama Ibu. Iya. Oke, di situ Bu ada urean Al-Fatihah, ada Al-Baqarah, Kanfa, ada Al-Imran, ada An-Nisa. Nah, materi-materinya ada di sini Bu. Tinggal pilih mau materi yang whiteboard. Nih, materi whiteboard yang sekarang di-share sama Pak Helmi itu saya masukin semua ke situ Bu. Sudah saya kasih judul lengkap. Nah, nih Bu. KKL, KKSA Desia di belakang, KBPA, KBPP, KBSA Bunga Rampai udah saya tulis di situ. Kemudian ada juga mau Al-Baqarah whiteboard yang tadi itu sudah saya kelompokkan Bu, mau ayat berapa Ibu cari di situ. Kemudian mau materi yang dulu sempat saya bahas nih Bu, semuanya ada di sini Bu. Sudah saya folderin rapih Bu. Tinggal Ibu buka saja. Bu Wati? Ya? Bu Wati, kalau Ya? pakai ininya kalau pakai apa? Bukan pakai laptop bisa? Bisa, pakai HP bisa, Bu. Tinggal gini Bapak Ibu, saya paham ya dengan kendala Bapak Ibu semuanya karena kita sama-sama dunia all yang gaptek teknologi. Jadi Bapak Ibu tanya ke anak, cucu atau siapa yang bisa Bapak Ibu tanya gitu. Jadi harus aktif untuk nyari di situ karena banyak bahan di situ.